Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu punya makna yang luas, dan apa yang akan saya utarakan ini adalah hanya secuil daripada makna-makna kebahagiaan. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini makna keseluruhan daripada kebahagiaan, tidak. Tapi sebahagian daripada keseluruhan tersebut. Bisa jadi benar dan bisa jadi tidak. Kalau dia benar, ada unsur kebenaran, silakan saja untuk diambil. Kalau tidak, yang gak usah diambil, silakan saja untuk dibuang sejauh-jauhnya. Kebahagiaan itu berbeda-beda, berbeda pemahaman. Saya punya definisi makna kebahagiaan ataupun bahagia yang berbeda dengan Anda. Dan Anda juga punya definisi makna kebahagiaan berbeda dengan kawan Anda. Dan semuanya berbeda. Dikarenakan apa? Dikarenakan beberapa faktor. Ada faktor pendidikan, ada faktor lingkungan, ada faktor kejiwaan, ada faktor kebutuhan. Itu semuanya mempengaruhi bagaimana kita mendefinisikan apa itu bahagia. Seorang yang hidup di bawah kolong jembatan, kalau kita tanya apa itu bahagia, maka dia akan berkata ketika mendapatkan rumah, ketika mendapatkan pekerjaan. Kalau kita tanya kepada orang yang berada di dalam pendidikan sekolah, apa yang dia katakan? Kalau kita tanya tentang pendidikan, apa yang dia bilang? Ketika saya mendapatkan pelajaran, ketika saya mendapatkan nilai yang terbaik, itulah kebahagiaan bagi saya. Nah, bagi Anda kalau ditanya apa kebahagiaan menurut Anda, sesuai dengan kondisi Anda. Kalau kondisi Anda itu seorang pelajar, mungkin ya seperti itu jawabannya. Ketika saya mendapatkan nilai yang bagus, disitulah kebahagiaan. Dan mungkin banyak lagi aspek-aspek yang lain. Dan itu mempunyai perbedaan-perbedaan arti ataupun ketika memaknai kebahagiaan itu sendiri. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah secara umum manusia itu bisa bahagia ketika mendapatkan ataupun ketika memenuhi kebutuhan ada 4 macam. Kalau yang 4 macam ini dipenuhi oleh manusia ataupun kita, masyarakat, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi bukan berarti ini 100%. Ini hanya tips ataupun cara saja. Yang pertama, bisa terpenuhi kebutuhan fisiologis ataupun badaniah. Ya, makan, minum, kebutuhan seks, kebutuhan yang lain. Itu semuanya adalah kebutuhan fisiologis, badaniah kita, untuk badan kita saja. Jadi kalau kita definisikan hanya cukup sampai di sini saja, maka kita akan gagal. Karena banyak juga orang yang sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan ini tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Ada nggak? Ada. Maka ada namanya kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan psikologis ataupun psikologi seseorang. Yaitu hati, rasa, bagaimana perasaan, bagaimana kejiwaan, kenyamanan, bagaimana hatinya, kondisi hatinya, kecemasannya, bagaimana keadaan pikirannya, itu psikologi semuanya. Bagaimana? Sudah aman nggak? Kalau ini tidak aman, maka bisa dikatakan dia itu nggak bahagia. Tapi kalau ini sudah terpenuhi, kalau dia rasa takut terpenuhi, rasa ketakutannya itu bisa dihilangkan. Kalau kecemasannya itu bisa dihilangkan. Kalau dalam rasa cintanya itu bisa terpenuhi, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ini bisa terpenuhi, maka kebahagiaan itu akan lebih mendekati kepada diri seseorang tersebut. Tapi bukan berarti 100% dia itu bahagia. Belum tentu. Mungkin kalau sudah mendapatkan ini, dia itu bahagia. Tapi bahagianya itu hanya sementara. Maka ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kebahagiaan sosial. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan yang apanya itu tentang keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan ayah kita, keluarga kita, mama kita, keluarga kita, kemudian dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, kemudian dengan lingkungan kita, bagaimana hubungan kita. Kalau hubungan kita baik dengan mereka, maka bisa jadi kebahagiaan itu akan mudah sekali untuk kita dapatkan. Tapi kalau cukup sampai di sini saja, kita baik dengan kawan kita, kita baik, sosial kita baik, kemudian psikologi kita juga aman, kemudian fisiologis kita juga aman. Sudahkah bahagia seseorang tersebut? Bisa jadi sudah. Tapi itu bukan berarti 100% itu bahagia. Tapi ada yang terakhir, yaitu kebutuhan spiritual. Kalau kebutuhan spiritual ini sudah bisa untuk kita jalankan ataupun terpenuhi kebutuhan spiritual tersebut, maka bisa kita katakan dia itu akan bahagia.
Kebutuhan spiritual itu apa? Kebutuhan spiritual itu adalah kebutuhan bagaimana kita dengan sang pencipta kita. Bagaimana keyakinan kita. Siapa yang menjadikan kita. Siapa yang memimpin kita. Siapa yang mendidik kita. Secara umum, secara keseluruhan. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, kebutuhan spiritual, kebutuhan hati nurani yang paling dalam ini sudah terpenuhi, maka insya Allah kebahagiaan itu akan cepat terpenuhi. Jadi kan mulai dari yang pertama tadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan badan bisa kita jalani dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan moral. Maka pembahasan moral tersebut ada di spiritual. Jadi kalau semuanya tadi salah dalam perjalanannya, maka itu akan salah pada spiritualnya. Kalau semuanya itu tidak sesuai dengan spiritual, maka bisa katakan kebahagiaan itu tidak akan muncul pada dirinya. Oh, ada kok yang bahagia itu. Mereka itu mendapatkan libahan, punya rumah mewah, punya kehidupan yang layak, kemudian ini. Itu tidak bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena kan kita itu punya keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan. Jadi mereka itu juga tahu bahwa kalau yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan. Dan mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan tersebut juga akan ada balasnya. Mungkin di dunia saja sudah ada balasnya, apalagi nanti di hari kemudian. Mungkin itu saja tentang kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.